Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, tentu kita sudah tahu bahwasanya sebagai manusia yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan begitu pula dengan neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah menyiapkan neraka yang di dalamnya terdapat api dan berbagai hal yang menakutkan bagi umatnya yang semasa hidupnya hanya memperbanyak dosa dan lalai dari perintahnya. Pada yaumul hisab nanti segala amal perbuatan kita akan ditimbang dan akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Kebaikan sekecil apapun kita akan mendapatkan balasannya, dan kemaksiatan sekecil apapun kita juga akan mendapatkan balasannya. Akan tetapi ada beberapa maksiat yang balasannya akan disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas dosa atau kemaksiatan apa sajakah itu? Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hak atas kedua orang tua kita untuk dihormati. Karena kita semua tahu bahwa kemurkaan Allah juga bergantung kepada murkanya orang tua. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezoliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Balasan atas dosa kita kepada kedua orang tua akan semakin disegerakan manakala orang tua yang kita zolimi tersebut mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua juga tahu bahwa doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh seluruh malaikat sehingga Allah pun mengabulkannya. Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang tidak tertolak adalah doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Baihaqi. Untuk itu kami menyarankan kepada diri kami pribadi dan kepada sahabatku semuanya, sebisa mungkin bahagiakanlah orang tua kita menurut masing-masing porsinya. Dan yang terpenting adalah tidak membebani diri dari sahabat-sahabatku sendiri. Kemudian teruslah untuk menjalin keharmonisan dengan kedua orang tua kita, mendengar perkataannya, mengikuti saran-sarannya yang baik, selalu mendoakan orang tua kita, dan menyayangi kedua orang tua kita. Insya Allah kedua orang tua kita akan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dosa yang kedua adalah berzina. Perbuatan yang bisa dirasakan langsung balasannya di dunia adalah berzina.
karena berzina merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perbuatan tersebut. Allah akan melaknat setiap langkah dari pelaku zina yang dengan sengaja melakukannya. Apakah ada jenis zina yang tanpa sengaja kita lakukan? Kami mengatakan tentu saja ada. Contohnya adalah zina mata. Akan tetapi kami tidak membahas zina mata ini lebih luas lagi. Dan kita akan lebih fokus pada zina besar, yaitu melakukan hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum maupun agama. Lalu apa balasannya di dunia ketika kita lakukan berzina ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak segera bertaubat. Mungkin memang tidak seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu rezeki dari seseorang yang berzina. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang lebih halus bagi para pelaku zina. Misalnya adalah kehancuran rumah tangganya, diberikan penyakit yang akan menghabiskan biaya sangat banyak sehingga semua harta bendanya habis, dihinakan dari masyarakat, dan akan terasa sangat sulit untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sadar diri, maka mereka akan segera bertaubat. Tapi bagi mereka yang tidak sadar diri, maka mereka akan mengumpat. Dan justru semakin mereka mengumpat, maka berbagai azab kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pelaku zina ini akan semakin besar. Namun untuk mereka yang sadar diri dan segera bertaubat dari segala kemaksiatannya, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan jalan dan membukakan pintu rezeki baru bagi mereka yang mau bertobat dari zina. Karena kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih. Dosa yang ketiga adalah berlaku curang dalam berdagang. Dalam perniagaan atau jual beli, terdapat dosa yang langsung dibalas saat masih di dunia, yaitu curang dalam timbangan. Dan kecurangan yang umum dilakukan oleh setiap pedagang adalah mengurangi takaran timbangan. Perbuatan mengurangi takaran timbangan memang akan membuat sang pedagang mendapatkan untung yang besar. Akan tetapi tanpa kita sadari, perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa di dunia. Balasan yang akan diterima oleh para pelaku pedagang yang curang adalah kesulitan mendapatkan bahan atau barang dagangan, musim paceklik yang berkepanjangan, ketidakbahagiaan hidup dalam keluarganya, rezeki yang semakin hari semakin sulit didapat, semakin berkurangnya pembeli, mendapatkan berbagai masalah dalam kehidupannya, akan dizolimi oleh sesama pedagang, barang dagangan yang tidak laku-laku, dan masih banyak yang lain lagi. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menjadikan akhir zaman sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah himpun kekuatannya dan dunia akan menghampirinya meski ia tidak menginginkannya. Dan sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya. Allah cerai-beraikan urusannya dan dunia tidak akan menghampirinya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika kita di dunia ini hanya mencari dan ingin menumpuk harta dunia saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang sudah menjadi takdirnya saja. Akan tetapi, jika kita hidup untuk memperbanyak pahala di akhirat, maka kekayaan dunia yang tidak kita minta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita. Oleh karenanya, saya menyarankan bagi sahabat-sahabatku semuanya, termasuk kepada diri kami pribadi, marilah sebisa mungkin untuk menghindari ketiga hal tersebut,
yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan langsung kepada kita semasa hidup kita di dunia. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.